Shalom saudara-saudara, mari kita kembali bersaat teduh. Hari ini saat teduh kita dari Ayub 25. Seringkali kalau terjadi persoalan dalam hidup kita menyalahkan masa lalu atau menyesali bahwa kita pernah melakukan sesuatu yang salah. Saudara, misal saja pasangan suami istri dulu tidak direstui. Dulu orang tuanya tidak setuju dia menikah. Lalu setelah menikah hidupnya jadi enak. Pasangan mengatakan, loh pilihanku bener kan? Ternyata bener, enggak apa-apa. Ternyata setelah itu keadaan berbanding terbalik, jatuh dia. Ya, saya tidak mendoakan demikian, tapi ini kisah nyata yang sudah menjadi rahasia kita semua, ada bisa kita baca. Keadaan jatuh, menjadi miskin, menjadi melarat, menjadi kekurangan, hidupnya sulit. Dan itu jangka waktunya cukup lama. Lalu kita menyesali, tahu gitu berarti aku dulu salah ya, tidak ngikuti nasihat orang tua. Akibatnya ya ini susah hidupnya. Kalau gitu kita cerai aja deh. Nah, saudara, mulai ya. Kesusahan ini selalu dipikirkan dengan apa yang sudah pernah kita lalaikan di masa lalu atau tidak nuruti nasihat orang tua. Memang pandangan itu ada benarnya, tapi tidak selalu benar. Karena itu saya tidak mengajak kita untuk kembali ke masa lalu. Justru menjalani masa ini dengan memegang teguh firman Tuhan. Jangan karena kesusahan yang kita alami lalu kita berpikir untuk bercerai supaya hidup kita lebih bagus. Tidak demikian, saudara. Tuhan tidak mengizinkan. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu pegang teguh. Janji Allah, berkat Allah ada di sana. Istri Ayub contohnya, ketika di awal menikah hidupnya kan enak, bahagia, orang selalu cemburu dengan hidupnya karena dilimpahi kemewahan, punya suami yang baik, anak-anak yang terpelihara kerohanian dengan baik. Tapi dalam satu titik, ketika iblis ngerjain habis, berubah dia, bahkan mengutuki Ayub supaya mengutuki Allahnya. Nah, berarti kan keadaan baiknya itu kan karena ketika kelimpahan, ketika kekurangan berubah. Nah, sementara ketika kita sendiri mengalami kekurangan, kita ingin melakukan sesuatu yang bertolak belakang. Saya mengajak kita pada hari ini ketika merenungkan firman Tuhan hari ini dari Ayub 25, tidak menoleh ke belakang walaupun kita tidak bisa menghilangkan ingatan, kenangan, memori kita pada masa lalu. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Allah sekalipun situasinya sulit, sekalipun keadaannya menderita, tetap bersama-sama dengan Allah. Karena ingat yang selalu saya pikirkan, orang berdosa yang buta sejak lahirnya, orang selalu berdebat siapa yang berdosa, tapi Tuhan memberikan jalan. Bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosa dirinya, tapi supaya Allah dimuliakan. Ini pegang teguh, bukan mundur, bukan menyesali kelahirannya, tahu gitu aku gak dilahirkan, bukan. Tapi supaya Allah dimuliakan, termasuk dalam hidup kita. Nah, kita akan membahas hari ini salah satu sahabat Ayub yang bernama Bildad. Bildad ini orang pinter, Bildad ini orang yang berhikmat, orang yang disebut ahli filsafat, cerdik pandai, tapi toh punya pandangan yang salah terhadap penderitaan, termasuk ketika memandang penderitaan Ayub. Dalam pandangan Bildad, Ayub dikatakan gini, ya kamu orang berdosa, layak untuk menderita, tidak pantas kamu tuh bela diri, apalagi membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di hadapan Allah, tidak pantas. Artinya begini loh, Bildad bilang, tidak ada kesempatan lagi sudah buatmu, apalagi buat orang berdosa. Itu di pikiran Bildad. Lalu Ayub memang menyanggahnya, saudara. Ayub menyanggahnya. Tapi bagaimana buat kita? Buat diri kita. Kalau kita mau memegang pandangan Alkitab, saya mengajak kita sama dengan pandangan Ayub tentang Bildad. Pandangannya keliru. Jangan pernah kita pakai pendapatnya Bildad untuk diri kita maupun untuk orang lain. Ketika mengalami kesusahan, ketika mengalami penderitaan, saya mengajak kita untuk runut dan runtut apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita orang berdosa ya, tidak ada yang menyangkali bahwa kita orang berdosa. Apakah karena kita orang berdosa lalu tertutup jalan? Tidak, saudara. Kita harus ngaku bahwa kita orang berdosa.
berdosa ya, tapi tidak berhenti di situ. Orang berdosa yang harusnya mati semua ini terbuka jalan ketika Alkitab mengatakan ada belas kasihan Allah yang diberikan kepada orang berdosa, yang dikatakan begini, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Orang berdosa yang seharusnya mati ini ada yang diberinya belas kasihan. Artinya dosanya tidak lagi diperhitungkan di hadapan Allah. Artinya ia menerima pengampunan. Artinya ia dinyatakan benar di hadapan Allah. Namun orang yang sudah mendapat belas kasihan, sudah diampuni, dinyatakan benar dalam hidupnya di dunia ini, masih bisa mengalami kesusahan, masih bisa mengalami penderitaan. Penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit, air mata ini tidak akan kita alami lagi setelah kita masuk ke kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini ajarannya. Kalau selama di dunia masih ada air mata, masih ada kesusahan, masih ada penderitaan, itu masih, mari kita pegang ajaran yang benar. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau kamu benar, tidak salah, ya kamu akan sukses, kamu akan bahagia selamanya. Enggak, saudara. Selama di dunia ini tetap ada penderitaan, ada kesusahan, ada sakit penyakit, ada air mata. Penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, air mata hilang sama sekali setelah kita masuk di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena itu saudara, mari kita tetap berjalan bersama-sama dengan Allah selama pengembaraan kita di dunia ini. Pegang teguh apapun keadaan kita, susah, senang, sehat, sakit, melarat atau kaya atau apapun lah. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita ini mancep benar di dalam hati kita tidak akan menyesali kok keadaan yang kita alami. Justru membuat kita semakin hidup di dalam jalan Tuhan, menempuh jalan orang saleh. Memang saudara, kita tahu banyak, tapi sulit sekali mempraktekkan firman Tuhan. Karena kita mau kita yang dituruti. Harusnya kan kita nuruti maunya Tuhan. Itu yang membuat ringan, itu yang membuat enteng. Penderitaan itu tidak menekan kita karena kita mengikuti maunya Tuhan. Mengapa kita mengalami penderitaan dan makin berat? Karena kita maunya kita yang diikuti, kita yang dituruti. Mari saudara, jangan melepaskan diri karena apapun yang kita alami daripadanya. Ingat baik-baik firman ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sering kali tahu firman-Nya, tapi mengapa kok sulit untuk melakukannya? Satu rahasia. Karena kita yang mau dituruti. Coba kita ubah sekarang. Penderitaan itu tidak akan menekan kita ketika kita nuruti maunya Tuhan, ngikuti kehendaknya. Tuhan punya rencana di dalam segala hal yang saudara dan saya alami. Ketika sulit mempraktekkan, berarti kita mau dituruti kemauan kita. Ketika kita lega, berarti kita sudah mau menuruti kemauan Tuhan. Ubahlah dari yang mau dituruti, sekarang mau menuruti Tuhan. Supaya penderitaan itu tidak menekan kita. Kita jalan, tetap menderita, tapi tidak memberatkan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara, Tuhan menolong saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, karuniai kami dengan iman yang sejati agar kami hidup oleh iman itu dan terus belajar percaya kepadamu dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.